Hari ini kami melaporkan hasil tim perumus. Komisi 3 DPR RI dan pemerintah telah menyepakati RUU KUHP dibawa dan disahkan di rapat paripurna DPR RI pada Selasa 18 November 2025. Meski demikian, rencana ini menuai kritik dari sejumlah lapisan masyarakat yang menilai beberapa pasal dalam RUU KUHP kontroversial. Salah satu yang menuai kritik adalah ketentuan dalam RUU KUHP yang justru memperkuat posisi Polri sebagai aktor utama dalam proses penegakan hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Upaya pengesahan RUU KUHP ini rupanya menuai kecaman dari koalisi masyarakat sipil, diantaranya terkait beberapa pasal yang dinilai berpotensi memperluas kewenangan polisi. Di antaranya yakni pasal 6, 7, dan 8, di mana disebutkan penyidik Polri sebagai penyidik utama. Sementara semua PPNS dan penyidik khusus diletakkan di bawah koordinasi polisi. Koalisi menilai upaya ini justru menjadi Polri lembaga yang superpower dengan kontrol sangat besar dan bertolak belakang dengan semangat reformasi kepolisian. Padahal selama ini masih memiliki beban tunggakan penyelesaian perkara setiap tahunnya dan belum optimal dalam menindaklanjuti laporan masyarakat untuk mengusut tindak pidana. Usai menuai kritik, Komisi 3 DPR RI bersama pemerintah akhirnya menyepakati penghapusan pasal dalam draft RUU KUHP yang menempatkan Polri sebagai penyidik utama. Dilansir dari laman Partai Gerindra, Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menjelaskan penghapusan pasal 6 tersebut merupakan bagian dari upaya menyelaraskan aturan dengan undang-undang lain yang sudah mengatur secara spesifik kewenangan lembaga penegak hukum. Habibur Rahman menambahkan keputusan ini juga sejalan dengan langkah sebelumnya yang menghapus usulan pasal terkait jaksa penuntut tertinggi. Ya, pemirsa, di satu sisi pemerintah menyebut revisi KUHP Polri ini sebagai langkah harmonisasi agar hukum pidana kita lebih modern dan efisien. Sementara sejumlah kelompok masyarakat menilai revisi ini justru memperbesar ruang tindakan paksa aparat dan melemahkan perlindungan hak warga negara. Apakah revisi KUHP ini benar-benar memperbaiki sistem peradilan pidana kita atau justru membuka peluang masalah baru? Dan bagaimana memastikan perubahan hukum tidak mengorbankan hak-hak dasar warga negara? Kita akan membahasnya bersama Wakil Ketua Bidang Advokasi dan Jaringan YLBHI, Arief Maulana, dan juga Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia, Edi Hasibuan. Selamat sore Bapak-Bapak, selamat sore Pak Edi dan juga Pak Arief. Selamat sore Mbak Nadia. Baik, saya ke Pak Arief terlebih dahulu. Ini YLBHI kan melihat sejumlah pasal RUU KUHP ini memberikan ruang lebih besar bagi kepolisian untuk melakukan penangkapan, lalu penyadapan hingga penggeledahan. Apa sih kekhawatiran utama dari YLBHI dengan perluasan wewenang kepolisian ini, Pak? Iya, Mbak Nadia. Jadi selama ini kita tahu bahwa ada banyak persoalan dalam proses penegakan hukum, khususnya di dalam penyidikan, di mana kepolisian seringkali melakukan praktek penangkapan sewenang-wenang, kemudian penahanan sewenang-wenang, bahkan kemudian ada penyiksaan, salah tangkap, kriminalisasi, dan berbagai tindakan abuse of power dalam konteks upaya paksa ya. Yang itu terjadi karena di dalam KUHP existing hari ini itu tidak memberikan ruang koreksi atau check and balances untuk menguji apakah penangkapan itu perlu, penahanan ini memang dibutuhkan, sehingga kemudian praktek-praktek keliru yang tadi seperti saya sebutkan di awal itu tidak terjadi. Nah, harapan kita KUHP yang baru, ya, rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mestinya memperbaiki kelemahan di dalam KUHP yang lama. Tetapi yang terjadi hari ini ternyata tidak. RKUHP itu tidak mengatur mekanisme judicial scrutiny atau cross check dari pengadilan, ya, dalam hal ini hakim, untuk menguji apakah memang upaya paksa itu betul-betul diperlukan atau tidak. Dan yang menarik adalah di dalam RKUHP itu memberikan ruang diskresi yang besar bagi kepolisian yang ini rentan untuk disalahgunakan. Kenapa? Ya, ada aturan
mereka bisa melakukan penangkapan, ya, penyitaan, penggeledahan, termasuk akan ditambah nanti penyadapan dan pemblokiran itu tanpa izin pengadilan, ya, bila mana kemudian dengan alasan mendesak, dan salah satu alasan mendesaknya itu adalah alasan subjektif penyidik, yang ini sekali lagi ini tidak ada indikatornya, jadi diberikan ruangnya kepada diskresi penyidik, dan ini rentan karena selama ini juga itu sudah terjadi. Nah, ini yang kami persoalkan, dan selain itu juga bicara mengenai kewenangan kepolisian yang begitu besar dalam penyidikan. Ini ada aturan soal penyidik utama, ya. Tadi kalau disebutkan penyidik utama itu dihapuskan, ya kita tidak tahu nih betul dihapuskan atau tidak, karena draft yang beredar 13 November yang kita dapatkan itu masih ada. Jadi polisi akan menjadi penyidik utama yang membawahi penyidik PPNS, penyidik khusus misalkan di soal di pajak, soal di Komdigi, di kehutanan, lingkungan, dan narkotika dan lain sebagainya, yang mana itu akan kemudian mengakibatkan ada kewenangan kepolisian untuk melakukan koordinasi pengawasan, termasuk mengizinkan ini dibawa ke penuntutan atau tidak. Ini akan berpengaruh nanti pada efektivitas proses penyidikan. Yang kedua, independensi penyidikan. Dan yang tidak kalah penting juga, mestinya penyidikan ini juga diawasi oleh penuntut umum, kan. Nah, dan akan kemudian berbahaya ketika kasus-kasus itu juga melibatkan kepolisian. Nah, ini nanti impunitasnya akan semakin besar dan rentan nanti disalahgunakan, gitu. Nah, ini yang kita lihat bahwa masih ada pasal-pasal yang sangat bermasalah, karena harapan kita ada kontrol terhadap kewenangan upaya paksa kepolisian, sehingga praktek salah tangkap, praktek penyiksaan, praktek rekayasa kasus, kriminalisasi itu tidak terjadi lagi. Tapi yang ada justru besok RKUHP mau disahkan, pengaturannya masih sangat buruk, begitu ya. Ini saya kira menyedihkan, begitu ya. Ya, dan kita berharap ya pengesahan yang rencana akan dilakukan DPR RI besok, karena kita juga sudah mendapatkan informasi ada undangan rapat paripurna itu seharusnya dibatalkan, gitu ya. Dan kita mendesak kepada Presiden untuk melihat hal ini. Ini berbahaya bagi masa depan penegakan hukum kita. Nah, belum lagi pasal-pasal yang lain, Mbak Nadia. Baik, Pak Edi, lalu bagaimana Lemkapi menyikapi banyaknya kekhawatiran terkait dengan perluasan kewenangan kepolisian nih di RUU KUHP ini? Ya, saya kira ya sah saja ya. Apabila misalnya masih ada masyarakat yang memang tidak setuju terhadap apa yang ada di dalam RUU KUHP, ya. Karena bagaimanapun juga memang tidak mungkin ya semuanya sempurna, saya kira demikian, tidak demikian. Tapi saya kira memang ada pro kontra, ada namanya perbedaan pendapat antar masyarakat, itu adalah hal yang wajar ya, karena memang itu adalah ciri khas demokrasi yang ada saat ini ya, antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya berbeda. Tapi harus kita ingat bahwasanya proses daripada rancangan undang-undang kitab undang-undang acara pidana ini kan sudah berjalan lama ya, sudah melalui tahapan yang panjang, kemudian juga sudah mengundang banyak pihak ya, dan mulai daripada masyarakat, mulai daripada koalisi masyarakat sipil, mulai juga dari pengacara ya, ahli hukum, semua sudah diundang untuk memberikan masukan-masukan agar kitab undang-undang acara pidana ini betul-betul bisa diterima semua pihak ya. Namun ketika misalnya saat ini ya, ada masyarakat misalnya yang keberatan ya, nggak apa-apa, saya kira itu bagian daripada demokrasi, dan kita ya saya kira itu menjadi bagian daripada kontrol ya kepada aparat kepolisian, dan mungkin ya menyampaikan bahwasanya kewenangan kepolisian besar ya, tapi tugas kita adalah mengawasi kepolisian bagaimana mereka bisa menjalankan tugas itu dengan baik ya. Mereka juga misalnya kepolisian itu harus betul-betul diawasi, dijaga, jangan sampai menggunakan aturan ya sewenang-wenang ya, menggunakan aturan sesuka-sukanya, kan tidak boleh juga ya. Saya kira tugas kita adalah melakukan pengawasan ke depan ya, masyarakat pasti akan mengawasi apa yang menjadi kinerja kepolisian.
Tapi selama Lemkapi mengawasi kinerja kepolisian, apakah dengan nantinya RUU KUHP ini disahkan lalu kewenangan kepolisian akan semakin meluas, apakah kekhawatiran masyarakat terkait mungkin nantinya akan terjadi abuse of power itu berpotensi terjadi, Pak?